Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik ya. Ini di sini kita akan memberikan pembahasan tentang profil singkat dari sekolah kedinasan yang paling diminati tahun 2022. Apa itu pengertian dari sekolah kedinasan? Kemudian apa saja yang termasuk sekolah kedinasan nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi adik-adik bisa memulai persiapan, kemudian mana yang akan dipilih untuk sekolah kedinasan itu yang mana. Seperti kita ketahui bersama bahwa BKN, ya, Badan Kepegawaian Negara, itu melalui akun resminya di Instagram sudah diumumkan bahwa sekolah kedinasan ya tahun 2022 sudah mulai dibuka. Yang mana pembukaannya nanti ya pendaftaran dimulai tanggal 9 April tahun 2022 sampai dengan 30 April tahun 2022. Yang mana pembukaan nanti tanggal 9 April itu jamnya adalah jam 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi yang jadi patokan adalah di waktu Indonesia Barat. Kemudian penutupannya adalah tanggal 30 April tahun 2022 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi 30 April nanti hampir menjelang tengah malam ya, tengah malam mau ke tanggal setelah 30 April. Kemudian untuk pendaftaran bisa melalui dikdin.bkn.go.id. Ya, di situ nanti ada banyak sekali, mulai pendaftaran, kemudian pemilihan sekolah, verifikasi, kemudian kelulusan administrasi, pembayaran virtual, hingga tes CAT-nya melalui melalui web dikdin.bkn.go.id ini. Ya, portalnya itu yang dipakai. Ya, jadi silahkan dicatat, bisa dilihat dulu karena ada informasi di situ. Ya, tapi jangan lupa ketika sudah mulai masuk ke web tersebut, siapkan berkas administrasi, ya, scan semuanya. Scan, pastikan hasil scan-nya adalah bersih dan terbaca. Administrasi untuk dicek atau dites oleh panitia nanti. Ya, jadi misalnya ijazah, ya ijazahnya scan yang rapi, yang bersih, terbaca. Kemudian misalnya KTP juga harus di-scan halaman depan dan belakang ya, settingan satu. Kemudian kalau kartu kakak juga harus halaman penuhnya terlihat semuanya. Jangan sampai adik-adik gagal hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara hasil scan-nya tidak maksimal, tidak terbaca seperti itu. Kemudian yang kedua, ada 8 instansi pembina sekolah kedinasan. Ya, jadi sekolah kedinasan nanti ada 8 instansi pembina yang mana menyelenggarakan sekolah kedinasan. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Perhubungan. Itulah 8 instansi yang menyelenggarakan sekolah kedinasan. Kemudian juga jangan lupa ketika mendaftar, adik-adik pastikan satu akun untuk satu formasi. Ya, jadi tidak mungkin kita satu orang, satu identitas membuat 2 akun atau lebih itu nggak mungkin karena sistemnya sudah terkunci melalui NIK masing-masing. Ya, makanya di sini untuk mendaftar, membuat akun, siapkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pastikan itu dokumennya asli dan di-scan dengan rapi, dengan bersih dan terbaca. Ya, itu ya. Jadi ini intinya sekolah kedinasan sudah mulai dibuka. Kita ke penjelasan dari sekolah kedinasan. Apa atau itu sekolah kedinasan? Nah, sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi dengan jaminan ikatan dinas dan dapat diangkat langsung menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada kata perguruan tinggi. Jadi yang namanya perguruan tinggi berarti ketika mau mendaftar ke itu minimal mempunyai ijazah SLTA, SMEA ataupun sederajat. Ya, ada SMK, ada aliyah, masih aliyah dan sejenisnya. Yang penting untuk mendaftar di sini minimal memiliki ijazah SMA sederajat. Ya. Kalau ijazah SMP langsung daftar itu nggak boleh, harus lulus SMA. Kemudian yang kedua, ini yang paling menggiurkan ya, ketika kita lulus dari sekolah kedinasan, kita bisa langsung diangkat menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah, itulah yang membuat minat dari pendaftar semakin banyak. Karena apa? Begitu lulus langsung menjadi pegawai negeri. Enak sekali ya, jadi itulah sekolah kedinasan. Perguruan tinggi, kemudian lulus langsung diangkat menjadi CPNS. Enak sekali itu ya, makanya silahkan adik-adik persiapkan diri, persiapkan dokumen, persiapkan fisik, persiapkan
pengetahuan, ilmu pengetahuan, belajar yang giat agar bisa menjadi mahasiswa di sekolah kedinasan ini ataupun taruna di sekolah kedinasan. Tadi sampaikan bahwa ada 8 pembina, ya. Jadi 8 instansi pembina itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, kemudian Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian yang ketujuh Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Perhubungan. Oke, sekarang kita masuk ke yang sekolah kedinasan yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau disingkat STIN. Nah, apa STIN itu? Nah, STIN dijelaskan ya. Jadi Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, di sini ya, jadi sekolah ini adalah perguruan tinggi di bawah Badan Intelijen Negara atau BIN. Ya, jadi Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini dia di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Ya, kemudian dia lokasinya ada di Bogor, Jawa Barat. Ya, di bawah BIN dan lokasinya ada di Jawa Barat. Lebih jelasnya kita simpulkan di sini ya, kita jelaskan bahwa tujuan dari STIN adalah untuk menyiapkan taruna menjadi masyarakat intelijen. Nah, itu intinya. Yang memiliki kemampuan akademik atau keahlian profesional. Ya, jadi tujuan dari STIN ini dia adalah menyiapkan taruna menjadi masyarakat intelijen. Nah, jadi kalau kalian dulu sering lihat film James Bond atau film spionase yang lain, nah cocok kalau kalian sekolah di sini. Ya, jadi di sini nanti akan dikembangkan ilmu intelijennya biar bisa menjadi masyarakat intelijen yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah tujuan dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ya. Kemudian ada beberapa kelebihan ketika sekolah di sini, ya. Karena ini adalah sekolahnya negara, sekolahnya di sini tidak dipungut biaya, ya. Tidak dipungut biaya. Bisa tinggal di asrama, langsung di CPNS. Dan ini yang kelima ini yang paling hebat menurut saya, karena nanti di sini kita dilatih menjadi Indonesian Cyber Task Force, ya, dan ahli dalam biomedical hazard. Jadi di sini kita benar-benar dididik menjadi pasukan cybernya Indonesia. Nah, hebat bukan sekolah di sini ya. Jadi sekolahnya adalah sekolah untuk Intel kalau di sini. Ya, jadi kalau ingin jadi Intel, sekolahnya adalah di STIN. Kemudian ada 4 program studi di sini, yaitu S1 Agen Intelijen, kemudian S1 Teknologi Intelijen, S1 Cyber Intelijen, dan S1 Ekonomi Intelijen. Itulah 4 program studi yang ada di SIN. Ketika kita lulus dari sini, kita mendapat gelar Sarjana Intelijen atau SIN. Nah, itu adalah sedikit profil tentang STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ada STMKG. Apa itu? Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan STMKG. STMKG sendiri itu adalah dia merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempersiapkan kader ahli tingkat madya untuk mendukung apa? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini kalau kalian lihat ya, kita sering lihat perakiraan cuaca itu kita lihatnya adalah dari BMKG. Jadi nanti di sini adalah intinya kalau secara bahasa gampangnya sekolah adalah untuk sekolah yang mempelajari tentang iklim dan cuaca, juga keadaan alam. Itulah yang namanya STMKG. Ya. Jadi nanti bisa memberikan informasi tentang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan juga kualitas udara. Ya, ketika ada tsunami, BMKG nanti juga bisa ikut meneliti. Ya, gempa bumi juga BMKG ikut terlibat di situ untuk meneliti. Dan dia STMKG ini dia letaknya ada di mana? Dia letak di Tangerang Selatan. Di sini ada 4 program studi, ya. Ini adalah D4 vokasi ya, D4 meteorologi, D4 klimatologi, D4 geofisika, dan D4 instrumentasi. Ya, jadi di sini ada D4 bukan S1 tapi D4. Ya. Ketika lulus dari sini dari STMKG ini gelarnya apa? Sarjana terapan. Karena ada D4 tadi ya, sarjana terapan di bidang apa? Meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi MKG. Ya, jadi
lulus dari STMKG nanti dia memiliki gelar adalah Sarjana Terapan atau STR. Di sini ada lagi Politeknik Statistika STIS atau disingkat dengan Polstat STIS. Apa itu Polstat STIS? Nah, di sini adalah pendidikan tinggi dan berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan khususnya bidang statistik. Nah, di sini di Politeknik Statistika ini nanti kita mahasiswanya datang menjadi ahli statistik. Ya, ahli statistik itu yang mana? Dia bisa bekerja di kantor sensus itu ya, BPS dan sebagainya. Jadi ini nanti adalah dia konsentrasinya untuk mengembangkan ilmu tentang statistika. Ya, dan ini Politeknik Statistika STIS ini dia terletak di Jakarta Timur, ya, di Ibu Kota Negara. Kemudian program studinya di sini ada 3 ya. Yang pertama D4 Statistika, kemudian D4 Komputasi Statistik dan D3 Statistika. Ya, ada D4, ada D3. Nah, kemudian kalau lulus dari sini dia nanti ada gelar kalau untuk D4 Sarjana Terapan Statistik atau STR Stat. Sedangkan untuk D3 gelarnya ada Ahli Media Statistik atau AMD Stat. Ada juga Politeknik Siber dan Sandi Negara, ya, disingkat dengan Poltek SSN. Apa itu Poltek SSN? Nah, kita lihat di sini ada kata siber dan sandi, itu kuncinya. Nah, di sini perguruan tinggi ini diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, jadi penyelenggaranya adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jadi di sini bisa dari lulusan umum ataupun juga bisa dari tugas belajar. Tugas belajar itu dari instansi ya, sudah bekerja kemudian dia untuk memperdalam ilmu dia disekolahkan di sini bisa. Ya. Jadi tidak hanya dari lulusan SMA yang dari orang umum tapi juga bisa dari instansi lain untuk sekolah di Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN ini. Dan dia ini sekolah ini Politeknik ini dia terletak di Bogor, Jawa Barat. Jadi di sini ada 3 program studi di Politeknik Siber dan Sandi Negara ini. Yang pertama D4 Rekayasa Keamanan Siber, kemudian D4 Rekayasa Kriptografi, dan ketiga D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Ketika lulus dari sini, nanti bisa langsung kerja sebagai CPNS. Langsung lulus menjadi CPNS bisa di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah, tergantung formasi yang ada. Intinya dia bertanggung jawab di siber dan sandi negara. Ini juga nggak kalah terkenal ini ya, namanya adalah IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, kalau dulu namanya ada yang STPDN tapi sekarang jadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, ini ya, adalah sekolah kedinasan di bawah lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang mana tujuan untuk mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Nah, jadi ini kalau di Pemda banyak ya, jadi dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ini banyak yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan. Ya, terutama di pemerintahan daerah itu banyak. Ya. Ada jadi lurah, jadi camat, ya itu banyak yang dari IPDN ini. Dan dia pusatnya, kampus pusat terletak di Sumedang, Jawa Barat. Nah, jadi di sini di IPDN ini dia ada 3 fakultas. Yang mana fakultas pertama adalah Fakultas Politik Pemerintahan, kemudian yang kedua Manajemen Pemerintahan, yang ketiga adalah Perlindungan Masyarakat. Silahkan adik-adik pengen yang mana, silahkan usaha untuk menjadi taruna di situ IPDN dengan 3 program yang ada di fakultas tersebut. Kemudian ketika lulus ya, nanti dia lulus menjadi yang pertama Sarjana Ilmu Pemerintahan atau SIP. Itu ketika pendidikannya di strata 1 atau S1. Sedangkan ketika dia di diploma 4 atau D4 gelarnya adalah Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan atau STRIP. Nah, jadi gitu ya. Yang dari S1 gelarnya adalah Sarjana Ilmu Pemerintahan SIP, sedangkan yang dari program D4 gelarnya adalah STRIP, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.
Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini terkenal dengan nama STAN ya. STAN adalah sekolahnya para ahli keuangan. Jadi di sini memang dididik untuk menjadi ahli keuangan ya. Jadi pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, jadi di sini tujuannya untuk mencetak ahli keuangan yang ada di Indonesia. Ya, dia berlokasi di mana? Lokasinya adalah di Tangerang Selatan, kantor pusatnya. Di sini ada 6 program studi. Di sini ada D3. D3 apa? D3 atau D4 akuntansi. Kemudian yang kedua D1 atau D3 pajak. Yang ketiga D3 penilai atau pajak bumi dan bangunan. Dan yang keempat D1, D3 kepabeanan dan cukai. Kemudian yang kelima D1 atau D3 kebendaraan negara. Dan keenam adalah D3 manajemen aset. Ya, jadi sekali lagi ini adalah konsentrasi sekolah adalah untuk mengurusi keuangan negara. Ya, konsentrasinya itu ada yang di pabean, ada yang di cukai, ada yang di pajak, ya, kantor pajak ataupun kantor pemerintahan yang lain. Tapi mereka lulusan dari STAN ini nanti dia adalah ahli di bidang keuangan, terutama keuangan negara. Jadi konsentrasi ini nanti bisa di mana saja, bisa di Kementerian Keuangan ataupun bisa di kantor pemerintahan yang lain, atau kalau memang ingin mengembangkan sayap di non pemerintahan juga bisa. Karena memang di sini adalah dididik untuk menjadi ahli keuangan yang benar-benar profesional. Politeknik Imigrasi atau disingkat Poltekim. Nah, Poltekim ini dia ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang mana menjalankan pendidikan kedinasan terutama diarahkan untuk di bidang keimigrasian. Ya, jadi kalau ingin bekerja di kantor imigrasi, silahkan kalian daftarnya di Politeknik Imigrasi ini, di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Dia lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Ya. Jadi di sini sistemnya adalah nanti sebutannya maksudnya adalah sebagai taruna. Ya. Ada 4 program studi di sini. D4 Hukum Keimigrasian, kemudian D4 Administrasi Keimigrasian, kemudian yang ketiga D3 Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan yang keempat D3 Keimigrasian. Nah, semuanya ada diploma ya, bukan S1 tapi diploma semuanya di sini. Sedangkan nanti ketika mereka sudah lulus ya, taruna dari Politeknik lulus mendapatkan gelar untuk yang diploma 4 atau D4, gelarnya adalah Sarjana Terapan Keimigrasian atau STRIM. Sedangkan yang diploma 3 gelarnya adalah Ahli Madya Keimigrasian atau disingkat dengan AMD-IM. Nah, itu ya, jadi Poltekim seperti itu gelarnya. Ini ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau disingkat Poltekim. Poltekim ini dia ada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, sama dengan Poltekim ya. Ya, jadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ya, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim itu dia berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan ya kebutuhan sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Ya. Dia lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Di sini di Poltekim ini dia ada 3 program studi. Yang pertama D4 Manajemen Pemasyarakatan, kemudian yang kedua D4 Teknologi Pemasyarakatan, dan yang keempat yang ketiga D4 Bimbingan Kemasyarakatan. Nah, jadi kalau ini prospeknya nanti setelah lulus dari sini bertugas di biasanya paling kita sering temui di lembaga pemasyarakatan atau jenjang di atasnya ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Itu Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Demikian ya pembahasan tentang sekolah kedinasan yang paling diminati tahun 2022 ini. Semua bermanfaat ya. Mohon maaf ada kesalahan. Ingat, silahkan berusaha semaksimal mungkin. Silahkan tentukan pilihan mana yang akan diikuti untuk didaftar sekolah kedinasan tersebut. Ya, harus yakin. Siapkan berkas-berkasnya, siapkan fisiknya, siapkan
siapkan mental untuk mengikuti seleksi di sekolah kedinasan. Ya, semoga beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.